Saat ini kami akan melakukan beberapa klarifikasi terkait dengan kepentingan hukum klien kami, Andri, sehubungan dengan adanya pemberitaan dan juga somasi 12 yang telah dilakukan oleh mantan istri Andri. Saya perkenalkan, saya Colin Huta Galung sebagai Ketua Dewan Penasehat Pradi Jakarta Selatan. Sebelah kiri Rika Irianti, Ketua PBH Pradi, Pantas, Bernard, dan juga teman-teman di sini pengurus semua. Dalam acara ini, dalam menyikapi persoalan hukum ini, maka kita telah sepakat di antara pengurus bahwa PIC yang ditunjuk untuk ini adalah saudara Pantas dan Bernard. Nah ini juga kan, jangan stres, santai. Santai, Nah, Pak. jangan stres, santai aja, nggak ada apa-apanya, ya kan? Oke, kami sekarang mulai kepada saudara Pantas untuk menjelaskan persoalan hukum yang dihadapi oleh Andri yang telah kita tanggapi. Silakan, Tas. Ya. Baik, terima kasih teman-teman media atas kehadirannya pada konferensi pers hari ini. Jadi pada hari ini kami akan menanggapi yang pertama itu adalah adanya somasi yang pertama dan somasi yang kedua dari saudari Roro Fitria yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya. Dan terhadap somasi tersebut kami sudah memberikan tanggapan secara tertulis, yaitu kemarin pada tanggal 15 Februari ya? Ya. 15 Februari 2023. Nah, kemudian ada pun hal-hal yang menjadi bahan atau tanggapan kami terhadap somasi tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu nomor 3648 garing PDTG garing 2022 garing PAJS tertanggal 26 Desember 2022. Nah, kalau kita mencermati permintaan dari saudari Roro Fitri ya terkait dengan yang pertama itu adalah permintaan terkait nafkah istri, kemudian permintaan terkait dengan nafkah anak. Nah, nafkah istri ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah mut'ah, kemudian yang kedua adalah idah. Jadi kalau kita lihat somasinya, besaran yang diminta adalah sebesar 95 juta sekian. Kemudian kami juga telah menanggapi terkait dengan permintaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa klien kami, Pak Andri ini menyatakan saat ini kondisinya memang secara finansial itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan isi putusan terkait dengan pembayaran nafkah idah dan mut'ah yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, kemudian yang kedua mengenai adanya permintaan terhadap nafkah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama itu ditetapkan sebesar 5 juta per bulan. Nah, terkait dengan hal tersebut, klien kami sudah melakukan kewajibannya, yaitu memberikan nafkah anak sebesar 1 juta rupiah per bulan. Nah, kalau kemarin rekan-rekan juga mengamati statement yang disampaikan oleh saudari Roro Fitria di media yang menyatakan bahwa klien kami ini tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak. Dan yang bersangkutan juga menyatakan hanya memberikan 1 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, faktanya kalau kita lihat di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa putusan tersebut baru inkrah di tanggal 21 Januari 21 Desember tahun 2022. 2 bulan lalu. Artinya baru 2 bulan yang lalu lah putusan itu berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh para pihak, dalam hal ini ke klien kami. Nah, kalau kita melihat bukti yang telah diajukan oleh klien kami sampai dengan Februari 2023 itu sudah melakukan transfer yang besarannya memang belum bisa sesuai dengan putusan pengadilan karena mengingat kemampuan dari klien kami saat ini yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian ke klien kami ini saat ini memang kondisinya sedang kalau bahasanya lagi kurang bagus ya. Nah, sedang membangun usahanya yang saat ini sedang jatuh. Nah, memang kemampuan yang dimiliki hanya
sebesar itu untuk saat ini. Tapi klien kami sudah mengatakan bahwa untuk selanjutnya kalau memang di sini kan ada sebenarnya permintaan dari klien kami terkait dengan aset-aset yang saat ini berada dalam penguasaan saudari Roro Fitria, yang kalau itu bisa dikembalikan mungkin nanti bisa digunakan untuk membayar kekurangan terhadap atau kewajiban untuk membayar nafkah anak dan juga nafkah terhadap istri. Nah itu juga yang jadi salah satu tanggapan kami di dalam tanggapan somasi kami. Nah kemudian ada hal-hal yang kami juga ingin sampaikan klarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saudari Roro Fitria selama ini terkait dengan yang pertama itu adalah mengenai soal anak ya. Saudari Roro Fitria ini dalam beberapa kesempatan di media selalu mengatakan mengenai kelahiran anak itu di tanggal 24 Agustus 2022. Nah, sementara faktanya kalau kita melihat ke dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa anak yang bernama Muhammad Sultan Al-Fatih itu lahir tanggal 9 Juli tahun 2022. Jadi artinya kami juga tidak tidak mengetahui apa alasan dari saudara Roro Fitria ini memberikan informasi yang tidak benar mengenai kelahiran dari Sultan ini. Nah itu yang kedua. Mungkin untuk yang selanjutnya mungkin hal-hal lain yang ingin diklarifikasikan oleh rekan saya, saudara Bera, silakan. Ya. Saya coba lanjutkan ya, Ya. Oke ya. Jadi di dalam tanggapan kita terhadap somasi mereka ini juga ada di sini yang saya perlu tegaskan masalah pertemuan dengan anak. Jadi klien kami ini untuk bertemu anaknya sampai saat ini tidak bisa ya. Betul ya. Ditutup aksesnya, Bang. Iya, jadi itu juga tertuang ke dalam amar putusan sebenarnya bahwa untuk bertemu dengan anak itu tidak boleh dihalang-halangi, harus memberikan akses. Nah itu juga ada dalam tanggapan kita bahwa kita mintakan akses untuk bertemu dengan anak. Putusan nomor 4. Ya, memberikan akses kepada klien kami untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Nah itu kita tegaskan juga kepada saudari Roro untuk memberikan akses kepada klien kami. Kemudian masalah aset, ya saya tegaskan juga supaya aset itu dikembalikan dalam somasi kita. Kita minta dikembalikan itu paling lambat tanggal 21 Februari 2023. Kemudian kok lanjut atau Ya, udah tadi dia. Iya. Informasi lain yang perlu memang teman-teman media ketahui. Pertama adalah bahwa klien kami dengan Roro itu menikah tanggal 29 Desember 2021. Itu di KUA Mampang yang dicatat. Namun fakta sebenarnya 2 bulan sebelum tanggal, lebih kurang 2 bulan sebelum tanggal 29 Desember 2021, bahwa klien kami dengan Roro itu sudah menikah siri. Pada saat itu adalah disebut maharnya adalah 2.120.000. Artinya bagi klien kami juga aneh ketika harus pada saat akad nikah ada mahar baru, padahal itu nggak boleh. Mahar yang disebut 290.122.021 rupiah itu kan nggak boleh sebenarnya secara hukum. Itu pertama. Yang kedua yang perlu kami klarifikasi adalah berdasarkan data kami ingin juga sebenarnya mengetahui siapa sebenarnya nama Roro ini. Kami punya bukti pertama adalah dari sebuah bank bahwa Roro itu bernama Fitria Nur Utami. Itu pertama. Kedua, siapa ayahnya Roro? Setelah menikah ya? Setelah menikah, klien kami sama Roro ziarah ke makam ayahnya, dan di dalam batu nisan makam ayahnya jelas namanya adalah Suprapto.
Titik, tidak ada bin apapun. Tidak ada embel-embel di depan dari nama Suprapto. Apakah Roro itu keturunan ningrat? Ya, mungkin teman-teman media yang bisa mengklarifikasi itu kan. Tetapi kami punya bukti yang jelas gitu. Kan bang. Ini klien kami sama Roro lagi ziarah di makam ayahnya yang bernama Suprapto. Hah? Makam Kuncen. Makam Kuncen di Jogja. lokasinya di Jogja. Bukan di makam kerajaan. Jadi bukan di makam kerajaan, ini TPU. Dari mana tuh bang? Kuncen. Kuncen. Kuncen, Jogja. Kuncen. Pekuncen ya? Pak, Pekuncen Jogja. Ini kan jelas ya, valid sumber ini. Ini tidak ada cerita fiktif, tidak ada cerita rekayasa. Begitu juga dengan nama Fitria Nur Utami. Itu informasi kita dapat dari sebuah bank. Sehingga kita nggak tahu juga ini apakah Fitria Nur Utami ini berbeda dengan Roro Fitria binti R Suprapto Basuki. R Suprapto Basuki. Di makam itu hanya Suprapto. Saya nggak tahu ini R ini apa. Ini nggak ada. Dan ini blank, nggak ada juga. Ini nggak tahu dia kakeknya siapa. Kakeknya nggak tahu. Di makam nggak ada itu tercantum bin siapa, nggak ada. Hal itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin silakanlah teman-teman. Mungkin ada informasi tambahan yang harus kita klarifikasi. Mumpung juga ada Andre sini, mungkin dia akan bisa juga menjawab beberapa hal yang dia alami selama pernikahan sampai gugatan perceraian, diputus dan ingkrah. Silakan teman-teman. Bang, selain tadi sanggahan dan bukti-bukti baru yang abang sampaikan, tujuan utama apa bang? Tujuan kita hanya satu. Pasca perceraian, nggak perlu ada ribu-ribu. Adem, tenang, kan begitu. Semua hal bisa diselesaikan kok. Klien kami ingin ketemu anaknya, kasih dong. Kalau dituntut berlebih ya kondisinya seperti ini. Kalau dia punya duit nggak mungkin dia datang ke PBH. Dia pasti akan cari advokat profesional yang bisa dia bayar. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi saat ini adalah ya seperti ini. Makanya kita terima karena PBH itu selalu melakukan bantuan hukum secara pro bono. Apa bukti dia tidak mampu? Ada pernyataan dia, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Saat ini ya, kan kita nggak tahu namanya Jakarta ya. Hari ini kita nggak mampu, besok milioner. Hari ini kita milioner, besok miskin. Kan itu Jakarta. Ini kondisi yang dialami dia saat ini gitu. Jadi kewajiban dia selaku ayah, dia akan penuhi saat ini sesuai kemampuannya. Kan nggak tahu, berdoalah dia. Mudah-mudahan 2 bulan lagi konglomerat. Jadi bukan hanya berapa nih? Bukan hanya enggak ya per bulan, bukan hanya 5 juta, mungkin 50 juta sebulan dikasihnya. Kalau dia udah mampu untuk anak, nggak mungkin lah untuk anak itu orang bapak itu pelit, gitu-gitu nggak mungkin. Tapi kondisi inilah harus dipahami. Gitu. Bang, berarti artinya Bang Andre sendiri artinya menegaskan bahwa tidak dikatakan kata Roro nggak bertanggung jawab itu selama sebulan tidak pernah nafkahi gitu, harus sekali nafkahin cuma 1 juta itu tidak benar. Artinya setiap bulan abang tetap membayarkan itu dengan kemampuan Bang Andre sendiri gitu. Jadi sejak putusan itu pengadilan ditetapkan, saya udah memberikan sebanyak 2 kali bang ya, dan itu saya sesuai kemampuan. Jadi kalau dia bilang dari bulan Agustus, sementara di bulan Agustus tanggal 22 dia kabur dari rumah pun saya masih transfer itu nilainya 6.250.000, itu saya bayar. Itu langsung transfer dari rekening customer saya langsung ke dia. Jadi kan selama ini kan dia bilang saya nggak pernah nafkahin, ini Agustus kita ada buktinya juga bang. Ini ada pembayarannya, dia transfer sesuai kemampuan kan. Kalau kita bicara dengan putusan pengadilan, maka kita bicara setelah ingkrah. Bukan ketika proses berjalan, bukan itu dong. Jadi 6 bulan itu kita bingung. Putusan pengadilannya Desember akhir ya? Iya. Hah? Akhir Desember ya? Sekarang Februari baru 2 bulan. Gimana cara membaginya? Di media 1 juta bagi 6
160.000 gimana caranya? Bang, kalau untuk aset-aset yang emang masih ada di sama Roro itu apa aja sih Bang?